Kakak Yunhe. Duan Lingtian menyapa Yunhe, dan tidak sulit untuk menemukan bahwa semua orang sedang melihatnya. Di antara orang-orang ini, ada orang tua, orang parubaya, dan orang muda, semuanya memiliki temperamen yang luar biasa. Apakah mereka orang tua yang tampan atau orang muda yang tampan, mereka tampaknya memiliki nafas yang sedikit lebih unggul. Mengenai ini, Duan Lingtian tidak terkejut, karena dia tahu bahwa orang-orang ini adalah penguasa istana kerajaan Zhengming. Tanpa kecuali, mereka semua adalah kaisar dewa atas. Apalagi, memiliki posisi tinggi dalam waktu lama adalah hal yang wajar. Ayo pergi. Yunhe mengangguk ke Duan Lingtian, dan kemudian menyapa semua orang termasuk Duan Lingtian, meninggalkan kompleks bersama Yukong dan menuju ke istana. Zhu Yingjun, penguasa kerajaan Dewa Zhengming, mengadakan jamuan makan untuk tuan rumah istana. Perjamuan diadakan di istana. Namun, dalam perjalanan, beberapa penguasa istana mengambil inisiatif untuk menyapa Duan Lingtian. Yang ini, haruskah istana penguasa istana Tianling? Itu hanya bertindak sebagai raja istana. Duan Lingtian rendah hati. Tuan istana Duan rendah hati. Dengan kekuatan dan bakat Anda, selama Anda bersedia tinggal di istana Tianling, tidak sulit untuk menjadi tuan istana-istana Tianling yang sebenarnya. Istana Master Duan, aku telah melihat bayangan cermin bayangan mengambang dari Kaisar Dewa bawahmu mengalahkan Kaisar Dewa atas luar biasa. Sebelum itu, aku tidak bisa membayangkan bagaimana seorang Kaisar Dewa yang lebih rendah bisa mengalahkan Kaisar Dewa atas. Istana Master Duan, kamu tampaknya tidak terlalu muda. Kamu begitu kuat dalam ilmu pedang, tapi kamu tidak tahu apakah itu pemahamanmu sendiri, atau apakah ada guru. Beberapa raja istana yang mengenali kekuatan Duan Lingtian ditakdirkan untuk berbicara dengan Duan Lingtian. Dan mereka yang tidak terlalu mengenali kekuatan Duan Lingtian, dan bahkan merasa bahwa Kaisar Dewa tingkat tinggi Chengyan yang dibunuh oleh Duan Lingtian pasti dapat membunuh Tuan Istana Duan Lingtian jika dia menggunakan artefak kualitas tinggi semua jiwa. Namun, mereka masih mendengarkan komunikasi antara penguasa istana lainnya dan Duan Lingtian, dan mereka tidak melewatkan beberapa kata. Menghadapi kekaguman banyak pemilik istana, Duan Lingtian hanya menanggapi dengan rendah hati. Adapun Kendo juga disebut-sebut sebagai dewa yang mewarisi dari belakang. Ini juga menyebabkan sekelompok pemilik istana menjadi terkejut. Bahkan para tuan istana yang tidak mengagumi Duan Lingtian pun terkejut saat ini. Orang macam apa yang bisa mengajar murid seperti itu? Di antara mereka, mungkin ada beberapa yang meremehkan Duan Lingtian, berpikir bahwa Duan Lingtian membunuh Kaisar Dewa atas dengan trik, membunuhnya tanpa persiapan pihak lain, atau bahkan menggunakan artefak bermutu tinggi dari seluruh jiwa. Tetapi tentang keberadaan seorang murid yang bisa mengajar Duan Lingtian, mereka bertanya pada diri sendiri, tetapi mereka semua yakin. Saudara Lingtian, dan Tuan, dan Yunhe, yang memimpin di depan, terkejut ketika mendengar kata-kata Duan Lingtian. Meski sudah lama berspekulasi bahwa Duan Lingtian memiliki latar belakang yang bagus, alasan kenapa ia muncul di kerajaan Zhengming hanyalah untuk mengalami. Namun ketika saya mendengar bahwa Duan Lingtian juga memiliki seorang master, dan kendo tersebut juga berasal dari tuannya. Pada saat itu, tidak dapat dipungkiri bahwa masih sedikit terkejut. Sebelum memulai perjamuan berikutnya, Yunhe juga memberitahu penguasa kerajaan Dewa Zhengming, Zhu Yingjun, tentang masalah ini. Ketika Zhu Yingjun mendengar ini, dia sangat terkejut. Tuan Duan Lingtian, keberadaan seperti apa itu? Namun, Zhu Yingjun juga tidak bertanya kepada Duan Lingtian, karena dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan menjelaskan secara detail setelah bertanya kepada Duan Lingtian, dan begitu bertanya, dia tampak terlalu sengaja. Telah melihat yang mulia, telah melihat yang mulia, Semua guru istana memberi hormat kepada Zhu Yingjun ketika mereka melihat Zhu Yingjun. Hanya Duan Lingtian yang tersenyum dan menyapa, Kakak Zhu. Awalnya, para pemimpin istana dari berbagai istana merasa bahwa Duan Lingtian sedikit berkibar. Pemimpin negara adalah pemimpin sebuah negara. Bisakah Anda menyebutnya, kakak laki-laki? Baru setelah Zhu Yingjun tersenyum dan menanggapi Duan Lingtian, mereka menyadari bahwa Duan Lingtian, yang berani menyebut mereka kerajaan Dewa Zhengming, telah mendapatkan izin. Untuk suatu waktu, banyak orang iri, dan beberapa cemburu. Setelah orang-orang tiba, Zhu Yingjun mempersilakan Duan Lingtian dan yang lainnya duduk. Setiap orang memiliki tempat duduk terpisah, dan segera setelah mereka masuk, seseorang menyajikan makanan dan anggur. Entah itu anggur atau makanan,
Itu bukan hal biasa, hanya mencium wanginya saja bisa membuat kekuatan supranatural tubuh bergolak, sekaligus terasa segar. Anda tahu, orang-orang yang hadir semuanya adalah kaisar dewa, dan kecuali Duan Lingtian, semuanya adalah kaisar dewa atas. Untuk membuat mereka merasa seperti itu, anggur dan makanannya harus lebih luar biasa. Jelas, untuk akting ini, keluarga kekaisaran Zhengming Semuo juga menghasilkan banyak uang. Anggur dan hidangan yang mewah, tuan desa memiliki hati. Banyak pemilik istana berulang kali berterima kasih kepada Zhu Yingjun. Beberapa penguasa istana bahkan menatap anggur dan hidangan di depan mereka, berseru seperti beberapa orang Jiazhen di Longgeng, Yuan Yang Sitang, anggur keberuntungan. Namun, Duan Lingtian masih tidak bisa mengatakan hal yang sama, tetapi ini tidak mempengaruhinya dari melihat betapa berharganya hidangan ini. Tuan istana tidak perlu sopan, cukup buka mejanya. Zhu Yingjun tertawa, lalu mulai menikmati makanan dan minuman di kursi depan, dan sekelompok tuan istana juga bergerak mengejarnya. Bahkan Duan Lingtian pun beraksi. Awalnya Duan Lingtian masih merasa bahwa benda-benda ini dimakan untuk mengisi kembali tubuh, dan rasanya harus rata-rata, ia tidak menyadari bahwa pikirannya salah sampai di pintu masuk. Hal-hal ini tidak hanya memungkinkannya untuk membuka penyumbatan pembuluh darah di seluruh tubuhnya, tetapi juga kekuatan ilahi yang semakin mendidih. Dalam keadaan 1 minggu demi minggu, ia benar-benar meningkat sedikit dengan perubahan yang terlihat. Selain itu, beberapa hidangan membuat kulitnya bersinar, dan akhirnya lapisan kulit terkelupas, melahirkan lapisan kulit halus seperti bayi. Anggur ini, apa yang disebut anggur suci keberuntungan masuk ke tenggorokannya setelah memasuki tubuh. Duan Lingtian merasakan raungan di benaknya, dan kemudian jiwanya terasa dibasuh, seolah-olah telah disublimasikan. Meskipun alam tidak menerobos, Duan Lingtian merasa jiwanya sangat berbeda, seolah-olah telah terjadi perubahan yang terlahir kembali. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam, setelah terkejut di dalam hatinya, dia juga mulai melihat sekelilingnya, tetapi dia melihat semua tuan istana menikmati anggur dan makanan dengan wajah senang. Dibandingkan dengan mereka, aku benar-benar terlihat seperti Hili. Dengan senyum masam pada dirinya sendiri, Duan Lingtian tidak sopan. Dia langsung menyapu semua makanan dan wine di depan meja, dan kemudian menemukan bahwa semua orang juga telah menyapu makanan dan wine yang ada di depannya. Satu-satunya orang yang tidak menyapu makanan dan minuman di depannya adalah satu-satunya penguasa desa Zhu Yingjun. Bahkan Yun He, yang sedang duduk di tangan Zhu Yingjun, telah menyapu makanan dan anggur di meja depan. Setelah minum dan makan, mari kita beri warna. Zhu Yingjun tertawa, lalu menyatukan kedua tangannya dan menepuk. Pada saat yang sama ketika semua orang terpana, sesosok tua telah datang ke Yukong dengan sosok lain, dan tiba di lapangan dalam sekejap mata. Dalam perjamuan ini, dekorasi tuan rumah dan jamuan tamu berbentuk cekung, dan lelaki tua yang muncul sekarang, dengan seorang lelaki parubaya, muncul di tengah. Parubaya tampak bingung, matanya benar-benar apatis, dan bahkan nafas kehidupan di tubuhnya seakan menghilang setiap saat. Ini adalah kaisar dewa tingkat tinggi yang dipenjara. Zhu Yingjun tersenyum dan memandang pria parubaya dengan mata tak bertuhan dan berkata sambil tersenyum kecil, selanjutnya, mari kita bermain permainan kecil. Penguasa istana tetap di sana, dan penguasa istana yang mendapat kartu giok dengan kata, pindah, memasuki arena dan berkompetisi. Pemenangnya bisa diberi hadiah oleh aturan karena membunuh kaisar tingkat tinggi di tempat, bagaimana kalau? Petik 2. Begitu Zhu Yingjun mengatakan ini, semua orang termasuk mata Duan Lingtian menjadi cerah. Seorang kaisar dewa tingkat tinggi diberikan secara cuma-cuma. Siapa yang tidak menginginkannya, meski harus dibunuh di tempat, mereka juga bisa mendapatkan reward sesuai aturan, bagi mereka semua bisa mengalami peningkatan besar. Yang mulia, total ada berapa token? Seorang pemilik istana bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekarang, bahkan Duan Lingtian pun penasaran. Berapa banyak orang yang akan bersaing dalam game ini? Bisakah Anda mendapatkan token kata kerja? Banyak empu istana dengan kekuatan yang lebih lemah mengetahui bahwa mereka bukanlah lawan dari beberapa empu istana lainnya, dan mereka berdoa agar jika mereka mendapatkan token bergerak, mereka berharap bahwa mereka yang juga mendapatkan token bergerak bukanlah mereka yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Tuhan, Tuan Istana, yang kuat dan percaya diri, tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Tidak banyak. Zhu Yingjun tersenyum dan berkata, hanya 2. Cuma iseng setelah minum, tidak perlu terlalu formal. Mendengar kata-kata Zhu Yingjun, bahkan Duan Lingtian tidak bisa menahan senyum.
Ada banyak orang yang hadir, dan butuh keberuntungan untuk mendapatkan token bergerak. Sementara Duan Lingtian masih bertanya-tanya apakah peruntungannya akan lebih baik, Zhu Yingjun telah menembak, mengeluarkan token dan menembaknya ke kepala istana termasuk Duan Lingtian. Duan Lingtian dengan santai mengambil plakat giok di tangannya, dan ketika dia melihat kata-kata yang terukir di atasnya, harapan di wajahnya hilang, digantikan oleh senyum masam. Benar-benar nasib buruk, saya tidak mendapatkan token kata bergerak. Token statis, aku tidak beruntung. Saya juga token statis. ... Seperti Duan Lingtian, ada banyak orang yang mendapat token statis. Segera, dua penguasa istana yang telah memperoleh token karakter bergerak berdiri, tetapi kemudian salah satu dari mereka duduk kembali, dan berkata dengan senyum masam, saya mengaku kalah. Saya bukan lawan dari Tuan Istana Fang. Salah satu pemilik istana langsung menyerah. Dan Tuan Istana lainnya, yang menang tanpa perlawanan, mendapatkan kekuatan untuk membunuh Kaisar Dewa tingkat tinggi. Biarkan dia pergi. Zhu Yingjun memandang orang tua yang membawa orang ke lapangan dan berkata. Mendengar ini, lelaki tua itu membuat satu set jejak tangan dan menempelkannya pada tubuh orang parubaya di depannya, tawanan Kaisar Ilahi atas. Detik berikutnya, pria parubaya ini, yang awalnya tidak memiliki dewa, terbangun dalam sekejap, mata aslinya yang tidak bertuhan bersinar dengan sinar yang bersinar, dan pada saat yang sama wajahnya berubah, dia akan melarikan diri. Panggilan, begitu dia bergerak, dia akan lari, dengan sangat cepat. Dan Zhu Yingjun juga berbicara pada saat ini, dan berkata dengan ringan, Tuan Istana Fang, apakah dia dapat membunuhnya dan mendapatkan hadiah sesuai aturan tergantung pada metode Anda. Di antara kata-kata tersebut, terlihat jelas bahwa tidak ada niat untuk campur tangan sama sekali. Istana Tuan Fang bermarga, hampir saat suara Tuan Zhu Yingjun jatuh, dia bergerak. Ledakan, gemuruh. Dengan guntur yang mengamuk, tuan rumah Fang berubah menjadi guntur, dengan hantaman di udara, seolah-olah guntur adalah 9 hari, palu raksasa jatuh dari langit, menghantam jalan Kaisar Dewa yang lebih tinggi yang melarikan diri. Untuk sesaat, Kaisar Dewa atas buru-buru menghentikan sosoknya, dan pada saat yang sama ingin melarikan diri dari arah lain. Ledakan, 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 ada 3 guntur yang memekakkan telinga, dan 3 palu raksasa lainnya membentur, menghantam ketiga arah lainnya, meninggalkan Kaisar atas tanpa tempat tujuan. Jalan di depan rusak, dan 3 jalan ditutup lagi, dan wajah Kaisar Dewa atas langsung menjadi sangat jelek. Pada saat yang sama, di telinganya, suara acuh tak acuh Zhu Yingjun terdengar tepat pada waktunya, jika Anda dapat melarikan diri dari istana Tuan Fang, Anda akan bebas. Begitu Zhu Yingjun mengatakan ini, ekspresi buruk Kaisar Dewa atas berhenti, dan cahaya terang kelangsungan hidup muncul di matanya. Pada saat berikutnya, menghadap Tuan Istana Fang yang datang dari guntur, dia langsung mengeluarkan seluruh jiwanya artefak bermutu tinggi dari Naji, tombak 7 kaki yang mengguncang kekosongan, dan memimpin dalam membunuh Tuan Istana Fang. Kekuatan lawan lebih kuat darinya. Kecepatannya juga lebih cepat darinya. Jika dia melarikan diri, hampir tidak mungkin untuk melarikan diri dari tangan lawan. Lebih baik menggabungkannya, mungkin Anda bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Menghadapi Kaisar Dewa atas yang tidak melarikan diri tetapi membunuhnya, Istana Master Fang mendengus dingin, dengan niat membunuh yang menakjubkan di matanya, dalam 3 gerakan, jika kamu tidak bisa membunuhmu, aku akan melepaskanmu. Pada saat yang sama suara Tuan Istana Fang jatuh, ada palu raksasa di tangannya, yang jelas merupakan artefak bermutu tinggi dari seluruh jiwa. Guntur terjerat di sekitar palu raksasa, hantu yang menjulang, siap untuk muncul dari palu raksasa, itu adalah jiwa dari artefak bermutu tinggi yang berjiwa semua ini. Dan mendengar kata-kata Tuan Istana Fang, Kaisar Dewa atas tidak hanya tidak takut, tetapi bahkan lebih bersemangat. 3 trik. Saya melakukan yang terbaik, dan saya masih tidak percaya bahwa 3 trik Fang Xiongwei tidak bisa dihentikan. Penguasa Istana Fang, bernama Fang Xiongwei, adalah penguasa istana dari Yunting Mansion Kerajaan Zhengming, dan salah satu yang terkuat di antara penguasa istana Kerajaan Zhengming. Istana Tuan Pesta ini, tatapan Duan Lingtian juga tertuju pada tubuh Fang Xiongwei saat ini, ekspresinya secara tidak sadar serius. Dia bisa melihat bahwa kekuatan Fang Xiongwei sangat kuat. Istana Master Mo Wendao lebih kuat dari hari dia melihatnya sebelumnya, dan dia bahkan merasa bahwa dia lebih kuat atau tidak lebih lemah dari Zhong Bonan yang lebih kuat dari Mo Wendao.
Dan inilah saat lawan baru saja menembak. Selanjutnya, ketika Duan Lingtian melihat palu pertama Fang Xiongwei yang menahan serangan pendahuluan Kaisar Dewa tingkat tinggi, dan palu kedua untuk meludahkan darah, wajahnya tiba-tiba menjadi lebih serius. Fang Xiongwei ini jauh lebih kuat dari Zhong Bonan itu. Selain itu, dia jelas sama dengan Zhong Bonan, setengah kaki ke alam dewa, dan karena dia menguasai hukum yang lebih kuat daripada Zhong Bonan, jadi kekuatannya lebih kuat. Selain itu, yang ia kuasai adalah hukum sistem petir, yang merupakan turunan dari hukum 5 unsur. Biru lebih baik dari biru, bahkan lebih kuat dari hukum emas dan api di 5 unsur. Ledakan. Ketika palu ketiga dan langkah ketiga Fang Xiongwei jatuh, Kaisar Dewa tingkat tinggi langsung dikejutkan dan dibunuh oleh tombak 7 kaki di tangannya. Tidak hanya dia terbunuh, tetapi roh dari tombak 7 kaki itu juga hancur. Wow, sebuah aturan memberi penghargaan pada berkas cahaya, jatuh dari langit, menutupi Fang Xiongwei, dan menambahkan kekuatan petir yang belum terkondensasi secara penuh di seluruh tubuh Xiongwei. Itu membuatnya terlihat seperti dewa petir. Terima kasih, Yang Mulia. Setelah Fang Xiongwei menerima aturan dan hadiah, dia memandang Zhu Yingjun, pemimpin negara, dan mengucapkan terima kasih berulang kali sebelum kembali ke kursinya. Zhu Yingjun tertawa, kekuatan Tuan Istana Fang lebih kuat. Sepertinya tidak butuh waktu lama bagi Tuan Istana Fang untuk memasuki alam para dewa. Berbicara tentang nanti, meskipun Zhu Yingjun masih tersenyum, matanya masih sedikit tidak berdaya. Karena dia tahu bahwa begitu Fang Xiongwei melangkah ke alam para dewa, dia pasti akan meninggalkan kerajaan Zhengming, karena di dalam kerajaan Zhengming, dia tidak bisa memberinya masa depan yang lebih baik. Hanya dengan meninggalkan kerajaan Zhengming dan bebas dari belenggu kerajaan Tuhan kita bisa melangkah lebih jauh. Istana Tuan Fang, luar biasa. Istana Tuan Fang, Anda bersembunyi begitu dalam, saya tidak berharap Anda datang sejauh ini. Fang Xiongwei sekarang tampaknya menjadi fokus mutlak dari perjamuan Tuan Istana ini. Duan Lingtian, yang telah menerima banyak perhatian sebelumnya, ditinggalkan saat ini. Dan perhatian Duan Lingtian juga tertuju pada tubuh Fang Xiongwei. Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia bertemu dengan lawannya, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tidak memiliki reservasi dan tidak ada kemungkinan untuk menang. Bahkan dasi tidak mungkin, tidak diragukan lagi dikalahkan. Anda tahu, kekuatannya saat ini dibandingkan dengan masa lalu, tetapi saat ini tidak seperti dulu lagi, dan dia bahkan yakin bahwa dia akan terikat dengan mantan Zhong Bonan. Di hadapan Fang Xiongwei, dia bahkan tidak yakin. Kecuali jika aku melangkah ke alam Kaisar Dewa Tengah, atau melangkah lebih jauh dalam hukum ruang, kendo, atau kendali saya, jika tidak, hampir tidak mungkin untuk mengalahkannya. Sementara Duan Lingtian menghela nafas diam-diam di dalam hatinya, rasa superioritas yang dibawa oleh peningkatan kekuatan yang cepat selama periode waktu ini benar-benar hilang pada saat ini. Awalnya, dia masih merasa bahwa dia baik, dan dia bisa tampil dengan baik bahkan ketika dia memasuki Heavenly Life Canyon untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk kerajaan Tuhan. Tapi sekarang, melihat kekuatan Tuan Istana Fang Xiongwei dari rumah Yunting ini, dia tidak berani berpikir lagi. Kerajaan dewa ditakdir ngarai, seperti Fang Xiongwei, mungkin memiliki lebih dari 1 atau 2 dewa setengah langkah. Setiap kerajaan dewa harus memiliki orang seperti itu. Memikirkan hal ini, Duan Lingtian merasakan tekanan yang sangat meningkat. Alangkah baiknya jika kamu melangkah ke alam Kaisar Dewa Tengah sebelum memasuki ngarai takdir. Meski begitu dalam hatinya, Duan Lingtian juga tahu bahwa ide ini tidak realistis. Tembakan Fang Xiongwei sangat mengejutkan. Kemudian, ketika Tuan Negeri Zhu Yingjun bertepuk tangan, Kaisar Dewa berpangkat tinggi lainnya dibawa, yang juga dipenjara, tanpa dewa di matanya. Ini adalah pria tua dengan perawakan tinggi dan sikap yang luar biasa padanya. Namun, dia sekarang menjadi tahanan. Kekuatan Kaisar Dewa tingkat tinggi ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Zhu Yingjun tersenyum dan berkata, saya secara pribadi menangkap orang ini saat itu. Aturan selanjutnya sama seperti sebelumnya. Kemudian, Zhu Yingjun mulai mengeluarkan medali giok lagi. Adapun medali giok sebelumnya, dia tidak mengambilnya kembali. Tidak perlu mengambilnya kembali. Dia secara pribadi membagikan setiap batch medali giok, jadi tidak perlu khawatir tentang Tuan Istana mana yang mengeluarkan medali giok dari babak sebelumnya untuk dijadikan medali giok untuk babak ini, dan tidak ada penguasa istana yang melakukan hal seperti itu. Begitu hal semacam ini terungkap, tidak hanya akan membuat malu,
tapi juga akan meninggalkan kesan buruk di depan Tuan Negara. Kali ini, Duan Lingtian beruntung dan mendapat tanda pergerakan. Orang lain yang mendapat token karakter bergerak adalah tuan rumah yang tidak meremehkan Duan Lingtian dari awal hingga sekarang. Pria parubaya dengan tubuh sedang dan wajah dingin. Istana Master Duan, mereka semua mengatakan kamu sangat kuat, tapi hari ini aku ingin melihat dan melihat. Setelah parubaya yang dingin memimpin di udara, dia menatap Duan Lingtian dan tersenyum menghina. Dan Duan Lingtian juga melangkah ke udara pada waktu yang tepat. Setelah mendengar percakapan sebelumnya dari sekelompok pemilik istana, dia tahu bahwa pria parubaya yang dingin ini adalah pemilik istana dari rumah elang raksasa kerajaan Zhengming, bernama Sun Yiyu. Saudara Lingtian, pada saat yang sama, Duan Lingtian mendengar suara Yunhe. Kekuatan Sun Yiyu sebanding dengan kekuatan mantan kepala istana Mo Wendao dari istana Tianling. 100 tahun lalu, mereka bertanding dan berakhir seri. Kata-kata Yunhe juga membuat hati Duan Lingtian yang awalnya tidak menentu benar-benar tenang. Sebanding dengan Mo Wendao, jika demikian, dia tidak takut. Tuan Istana Sun, kudengar kau kuat, dan bahkan mantan Tuan Istana Roh Surgawi, Mo Wendao, tidak bisa mengalahkanmu. Duan Lingtian mengikuti Yukong dan berkata dengan senyum ringan saat berhadapan dengan Sun Yiyu. Sun Yiyu mendengus dingin, bukankah Wendao pandai dalam hal kekuatan? Aku berdiskusi dengannya 100 tahun yang lalu dan berakhir dengan dasi. Namun, kamu, penjabat kepala istana Tianling, aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Mo Wendao. Setelah kata-kata itu jatuh, tubuh Sun Yiyu sudah bersinar dengan cahaya kemasan jelas, salah satu dari 5 elemen aturan yang dia kuasai. Aturan emas juga salah satu dari 2 hukum utama dari aturan 5 elemen. Pernyataan Tuan Istana Sun berarti aku akan membunuhku. Wajah Duan Lingtian tersenyum seperti sebelumnya. Apakah kamu masih berpikir kamu bisa mengalahkanku? Sun Yiyu tersenyum menghina. Pada saat ini, Duan Lingtian ingin mengajukan pertarungan hidup dan mati dengan Sun Yiyu, tetapi dia tahu bahwa ini tidak realistis. Belum lagi Lord Zhu Yingjun tidak akan membiarkan hal ini terjadi, lagi pula dia masih ingin Sun Yiyu masuk ke Destiny Canyon untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk kerajaan Tuhan, dan mencari keuntungan untuk kerajaan Zhengming. Itu adalah Sun Yiyu sendiri, dan tidak mungkin menjadi orang bodoh, kemungkinan besar dia tidak akan setuju. Istana Master Sun, bagaimana denganmu dan aku dalam pertempuran ini? Duan Lingtian menatap Sun Yiyu dalam-dalam dan bertanya. Ketika Sun Yiyu mendengar kata-kata itu, dia tersenyum menghina, apa? Kamu masih ingin memberiku sesuatu? Duan Lingtian juga tertawa, jika Tuan Istana Sun dapat mengalahkanku, hal-hal secara alami akan menjadi milik Tuan Istana Sun. Apa yang ingin Anda pertaruhkan? Sun Yiyu bertanya, dan pada saat yang sama, tatapannya sedikit lebih waspada. Bagaimana dengan Kaisar Ilahi? Duan Lingtian berkata dengan tenang, seorang Kaisar Dewa tingkat tinggi. Berjudi secara alami adalah hadiah aturan yang turun dari langit setelah Kaisar Dewa tingkat tinggi terbunuh. Apakah kamu mempunyai? Sun Yiyu mencibir. Anda dan saya setuju bahwa tidak peduli siapa yang kalah atau menang, sebelum menuju ke ngarai takdir, Anda harus memenuhi perjanjian perjudian. Bahkan jika Anda meminjam dewa tingkat tinggi dari Tuan, Anda harus memenuhi perjanjian perjudian. Duan Lingtian berkata dengan tergesa-gesa, dengan cara ini, kamu tidak perlu khawatir bahwa aku tidak akan bisa bertaruh. Begitu Duan Lingtian mengatakan ini, Sun Yiyu menatap Tuan Zhu Yingjun untuk pertama kalinya. Setelah mata Zhu Yingjun berkedip beberapa kali, dia berkata dengan senyum tipis, jika Anda benar-benar berniat untuk berjudi, saya bisa meminjam satu langsung setelah pertempuran selesai. Kaisar Dewa Atas memberikan kepada salah satu di antara kamu yang dikalahkan. Petik 2. Kaisar Dewa Tingkat Tinggi, pada kenyataannya, melihat kerajaan Zhengming, juga merupakan generasi yang kuat. Namun, di antara keluarga kekaisaran kerajaan Dewa Zhengming, masih banyak pemburu yang dipenjara di alam dewa yang lebih tinggi. Beberapa ditangkap oleh penguasa negara itu sendiri, dan beberapa ditangkap oleh orang-orang di bawah komando Tuan. Bagi Tuan Negeri Zhu Yingjun, seorang kaisar dewa tingkat tinggi bukanlah apa-apa. Dan 2 orang yang akan bersaing, salah satunya adalah guru istana senior lamanya, bahkan jika dia meminjamnya sebagai kaisar tingkat tinggi, itu bukan apa-apa. Adapun orang lain, meskipun dia adalah raja istana baru, potensinya luar biasa,
dan dia telah berjanji untuk menerobos alam para dewa di kerajaan Zhengming, dan tidak ada artinya mengirimnya seorang kaisar dewa yang lebih tinggi. Tuan Desa telah menyatakan pendiriannya, Tuan Istana Sun, apakah Anda bersedia berjudi? Duan Lingtian menatap Sun Yiyu dan tersenyum ringan. Pada saat ini, Sun Yiyu mengerutkan kening, dan tidak menanggapi Duan Lingtian sejak awal. Dia bukan orang yang sembrono, karena orang di depannya membuat permintaan seperti itu menunjukkan bahwa dia memiliki tingkat kepercayaan pada dirinya sendiri. Meskipun, dia tidak tahu, di mana kepercayaan pihak lain. Hanya Kaisar Dewa berikutnya. Namun, dia masih merasakan ada ledakan di dalamnya. Bahkan jika Anda kalah, Anda tidak perlu membayar Kaisar tingkat tinggi sendiri. Tetapi Zhu Yingjun, penguasa negara, akan meminjamkannya paling banyak, dan Anda harus membayarnya kembali di masa depan. Bahkan jika Kaisar Dewa atas tidak dapat dilunasi, dia masih perlu membayar hutang dengan hal-hal lain. Sedangkan untuk non-pembayaran, dia tidak pernah memikirkan hal semacam ini, dia juga tidak berani memikirkannya. Bagaimana? Melihat Sun Yiyu ragu-ragu, Duan Lingtian mengambil kesempatan itu untuk menyalakannya. Tuan Istana Sun, apakah kamu takut? Tuan Istana Sun terus mengatakan bahwa aku, orang ini, telah kehilangan namaku. Beruntung sekali bisa membunuh Kaisar Ilahi. Sekarang, Tuan Istana Sun, apakah itu berarti aku bukan lawanku? Meskipun dia tahu bahwa Duan Lingtian sedang mengganggunya, Sun Yiyu tetap dengan marah menyetujui perjanjian judi Duan Lingtian. Saat ini dia mempersiapkan yang terburuk. Bahkan jika Anda mencoba untuk membawa hutang, Anda tidak dapat dibebani oleh pihak lain saat ini. Siapa bilang aku tidak berani? Sun Yiyu mencibir, saya hanya berpikir, begitu Anda, penjabat penguasa istana, Anda kalah, Anda akan menanggung hutang ini di punggung Anda. Saya khawatir akan sulit untuk membayar yang mulia. Duan Lingtian tersenyum ringan, Istana Master Sun tidak akan mengganggu. Daripada mengkhawatirkan aku, Tuan Istana Sun mungkin juga mengkhawatirkan dirimu sendiri. Saat suara itu jatuh, Duan Lingtian menghilang di tempatnya, sebuah teleportasi pergi, dan ketika Sun Yiyu mendekati tubuhnya seperti kilat, teleportasi lain menghilang di depan mata Sun Yiyu. Tanpa mengungkapkan tubuh aslinya, dia berteleportasi 2 kali lagi. Teleportasi 2 kali. Kaisar Ilahi yang lebih rendah menguasai teleportasi kedua, bakat hukum luar angkasa ini melawan langit. Sekelompok penonton terkejut. Meskipun telah lama diketahui bahwa penjabat penguasa istana dari Istana Tianling tidak lemah, dan telah membunuh Kaisar Dewa Atas, di masa lalu, bagaimanapun juga, dia hanya melihatnya menembak melalui bayangan cermin dari bayangan mengambang, dan dia menembak langsung tanpa gerakan ekstra. Sekarang, dia berteleportasi 2 kali, sehingga Sun Yiyu tidak bisa menyusulnya sama sekali, menyebabkan semua orang yang hadir menghela nafas. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan sulit bagi mereka untuk percaya bahwa ini ternyata hanya Kaisar Ilahi yang lebih rendah. Sun Yiyu tidak mengejar Duan Lingtian, tapi dia juga tidak putus asa. Dia bersenandung dingin dan berkata, jika kamu hanya bisa melarikan diri, terus melarikan diri. Teleportasi kedua benar-benar bagus, tapi jangan lupa, kamu hanya Kaisar Ilahi yang lebih rendah. Detik berikutnya, Sun Yiyu pergi lagi. Pada saat ini, bahkan jika Duan Lingtian menggunakan teleportasi kedua berkali-kali, dia masih dikejar oleh Sun Yiyu. Dan Duan Lingtian, setelah dikejar oleh Sun Yiyu lebih dari belasan kali, tiba-tiba sedikit senyum muncul di sudut mulutnya. Jika ada yang mengenalnya, tidak sulit untuk melihat bahwa dia adalah Seringai. Sun Yiyu ini sekarang digunakan untuk pelarianku. Jika kamu membunuh karabin sekarang, dia akan muntah darah, kan? Itu adalah teleportasi kedua, yang membuat Sun Yiyu semakin dekat. Detik berikutnya, Sun Yiyu menatap Duan Lingtian, bersiap untuk mengejar Duan Lingtian lagi setelah Duan Lingtian melakukan teleportasi kedua. Dilihat dari kemajuan saat ini, setelah beberapa kunjungan lagi, dia sudah cukup untuk sepenuhnya mengejar Duan Lingtian dan tetap dengan Duan Lingtian. Saat itu, Duan Lingtian tidak lagi bisa bersembunyi di bawah hidungnya. Kendo, cara untuk mengontrol. Namun, Sun Yiyu tidak menyangka bahwa Duan Lingtian melakukan teleportasi lain kali ini, tetapi setelah teleportasi pertama, dia tidak terhubung ke teleportasi kedua. Tubuh asli terungkap, dan Sun Yiyu juga tanpa sadar terkejut. Ini benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Dalam ekspektasinya, Duan Lingtian pasti akan berteleportasi untuk kedua kalinya.
Ini juga merupakan pemikiran inersia yang dia kembangkan sebelumnya, karena dia sudah terbiasa. Tetapi dia tidak tahu bahwa ini adalah kebiasaan yang sengaja dibiarkan oleh Duan Lingtian kepadanya. Oleh karena itu, ketika cahaya pedang berwarna-warni berkedip-kedip di kehampaan dan membantai dia secara langsung, dia agak tidak dapat bereaksi. Namun, bagaimanapun, itu adalah kaisar dewa tingkat tinggi, meskipun reaksinya lambat, dia masih segera mendesak seluruh artefak jiwanya yang bermutu tinggi untuk melawan. Namun, bagaimanapun, itu adalah tembakan yang tergesa-gesa, dan tidak mungkin untuk menampilkan kekuatan masa kejayaannya. Oleh karena itu, cahaya pedang warna-warni Duan Lingtian dengan mudah mengalahkan serangan Sun Yiyu. Kemudian, tidak hanya menghancurkan serangan Sun Yiyu, tetapi juga menembak Sun Yiyu. Panggilan. Pada saat yang sama, Duan Lingtian berteleportasi 2 kali dan muncul di depan Sun Yiyu yang terluka. Ruang di sekitarnya dipenjara. Sinar pedang berwarna-warni berhenti di depan Sun Yiyu, seolah-olah dia akan membunuhnya kapan saja. Saat ini, Sun Yiyu, sambil batuk darah, wajahnya tampak jelek dan jelek. "Kamu, curang," Sun Yiyu memelototi Duan Lingtian. Meskipun, setelah Duan Lingtian mengambil tembakan, dia melihat kekuatan serangan Duan Lingtian. Dia tahu bahwa meskipun dia menembak dengan seluruh kekuatannya, dia hampir tidak bisa menjadi lawan Duan Lingtian tanpa terganggu. Namun, itu tidak akan pernah gagal begitu buruk. Oleh karena itu, meskipun dia dikalahkan, dia masih sangat tidak mau. Kalah terlalu cepat. Sayang sekali. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata Sun Yiyu, Duan Lingtian belum berbicara, dan sekelompok penonton menggelengkan kepala, merasa bahwa Sun Yiyu tidak akan mau kalah. Saat berhadapan dengan orang lain, tidak ada yang bisa dilakukan atau ditipu, selain mengatakan bahwa Sun Yiyu terlalu ceroboh, terlalu fokus, dan sama sekali tidak memperhatikan lawannya. Tapi, meskipun Duan Lingtian mengalahkan Sun Yiyu dengan sebuah rencana, menilai dari kekuatan yang baru saja dia tunjukkan, bahkan tanpa rencana, dia bisa mengalahkan Sun Yiyu. Banyak penguasa istana telah melihat ini, dan dapat melihat strategi Duan Lingtian, yang hanya dapat dikatakan sebagai lapisan gula pada kue. Meskipun tidak berguna, Sun Yiyu tetap akan kalah. Sungguh menakjubkan, kaisar ilahi yang lebih rendah, mengejutkan. Ini pertama kalinya aku melihat kaisar ilahi yang begitu menakutkan. Sementara semua orang berbisik, Tuan Zhu Yingjun juga tersenyum dan mengumumkan hasilnya. Tuan Istana Duan memenangkan pertempuran ini, selamat kepada Tuan Duan. Bagaimanapun, itu adalah acara publik, jadi Zhu Yingjun tidak menyebut Duan Lingtian sebagai saudara Lingtian secara pribadi. Kali ini, Sun Yiyu juga kembali ke kursinya dengan ekspresi jelek. Pada saat ini, Zhu Yingjun memandang orang-orang di sebelah lelaki tua yang dipenjara dan mengangguk. Yang terakhir juga mencabut larangan lansia untuk pertama kalinya. Setelah lelaki tua itu diangkat, dia pulih untuk pertama kalinya. Saat wajahnya berubah drastis, tubuhnya bergolak dan dia ingin melarikan diri. Namun, seseorang bergerak lebih cepat darinya. Memanggil, cahaya pedang warna-warni menembus udara, dan kemudian jatuh langsung dari atas kepala lelaki tua itu, membunuh lelaki tua itu secara langsung. Ketika lelaki tua itu terbunuh, kekuatan supernaturalnya bahkan tidak muncul sepenuhnya. Ketika hadiah aturan lain jatuh dan menyelimuti sosok ungu di lapangan, kelompok penonton Palace Lord terkejut, begitu cepat. Kecepatan tembakannya terlalu cepat, kan? Rasanya dia telah mencapai level lain. Bukankah dia tipe orang dengan 99 pembuluh darah sempurna? Ada banyak getaran langit, kemunculan kekuatan ilahi dengan cepat, dan kecepatan pemotretan juga cepat. Tetapi di bawah vena langit yang sempurna, perbedaannya tidak terlalu besar. Namun, vena langit yang sempurna memiliki bonus, dibandingkan dengan 98 vena langit, ini adalah transformasi. Tindakan cepat Duan Lingtian mengejutkan, dan orang harus curiga bahwa Duan Lingtian memiliki 99 pembuluh darah langit. Tidak jarang seorang kaisar dewa yang lebih rendah yang dapat membunuh kaisar ilahi atas memiliki 99 pembuluh darah surga. Anda tahu, orang yang saya kenal di masa lalu dengan 99 pembuluh darah surgawi semuanya memperkuat tubuhnya. Hanya setelah seorang kaisar dewa dapat mengalahkan kaisar dewa atas terlemah. Petik 2. Seorang raja istana menggelengkan kepalanya dan berkata, orang itu jauh lebih buruk daripada Tuan Istana Duan. Duan Lingtian menunjukkan kekuatannya di depan semua orang,
dan perasaan untuk semua orang sama sekali berbeda dari apa yang dia lihat sebelumnya melalui bayangan cermin dari bayangan mengambang. Mengejutkan, pada saat yang sama, Zhu Yingjun, penguasa negara, juga memenuhi janjinya. Dan langsung meminjamkan Sun Yiyu seorang kaisar dewa tingkat tinggi kepada Duan Ling untuk membunuhnya. Memanggil, kali ini, Duan Lingtian masih membuat pedang cepat, dan mengakhiri hidup kaisar dewa tingkat tinggi. Hadiah aturan lain jatuh dan diserap olehnya. Setelah aku kembali, cerna aturan dan hadiah yang diberikan oleh dua kaisar dewa atas ini. Aku telah mengambil langkah besar lain dari alam kaisar dewa tengah. Pada saat ini, bahkan jika itu adalah Duan Lingtian, hatinya pasti masih gelisah. Duan Lingtian dan Fang Xiongwei menerima hadiah reguler satu demi satu, yang juga menarik perhatian sekelompok pemilik istana yang hadir, dan banyak orang sudah memandang dengan penuh harap ke arah Tuan Zhu Yingjun. Dan Zhu Yingjun juga tersenyum dan melanjutkan permainan. Di matanya, aturan mengirim beberapa kaisar dewa atas ke Tuan istana ini memang tidak berbeda dengan permainan. Baik, dan ketika Duan Lingtian mendapatkan medali giok lagi, setelah melihat kata-kata di atasnya, matanya bersinar, tetapi juga sedikit lebih aneh. Pasalnya, ia kembali mendapatkan medali giok dengan karakter bergerak. Siapa lagi yang mendapat medali giok karakter bergerak? Seorang muda pemilik istana berdiri sambil tersenyum dan melihat ke sekeliling sekelompok pemilik istana di sekitarnya. Banyak penguasa istana menggelengkan kepala sambil melihat penguasa istana ini dengan iri. Kemudian, ketika Duan Lingtian mengikuti untuk berdiri, ekspresi sekelompok tuan istana yang hadir langsung membeku. Apakah kamu bercanda? Hari ini, penjabat penguasa istana Lingfu, mendapat medali giok dengan karakter bergerak lagi. Tidak ada yang mengira bahwa salah satu dari keduanya yang mendapat kartu giok dengan kata bergerak kali ini adalah Duan Lingtian. Istana Master Duan, apakah kamu beruntung? Banyak penguasa istana memandangi tatapan Duan Lingtian, dan mereka sudah asam, seolah-olah aroma lemon memenuhi udara. Dan Duan Lingtian tidak pernah menyangka bahwa dia akan mendapatkan token karakter bergerak lagi. Pada saat ini, penguasa istana lain yang telah memperoleh token karakter bergerak berkata dengan senyum masam, kekuatanku setara dengan Tuan Istana Sun, bahkan Tuan Istana Duan bukan lawanmu. Aku ini jelas bukan lawan juga. Petik 2. Saya mengaku kalah dalam pertempuran ini. Penyerahan lawan juga berarti bahwa Duan Lingtian menang tanpa perlawanan. Pada saat ini, Zhu Yingjun, penguasa negara, juga sedikit tidak bisa berkata-kata. Dia bisa bersumpah kepada langit bahwa dia sama sekali tidak menipu, tetapi selama periode Lingtian ini, dia masih mendapatkan medali giok dengan karakter bergerak 2 kali. Keberuntungan ini berlawanan dengan langit. Ini juga, tidak mungkin karakter seperti ini datang ke hari ini hanya dengan mengandalkan bakat dan kecerdasannya. Pasti ada nasib buruk. Memikirkan pencapaian Duan Lingtian di ranah kaisar dewa berikutnya, Zhu Yingjun merasa lega. Pesona semacam ini tidak bisa diperlakukan dengan akal sehat. Pada saat berikutnya, Zhu Yingjun melambaikan tangannya untuk melepaskan kaisar dewa atas yang ditahan. Kaisar dewa tingkat tinggi ini juga dibunuh oleh pedang Duan Lingtian tanpa kecelakaan apapun. Imbalan aturan sekali lagi terselubung. Pada saat ini, tidak hanya sekelompok pemilik istana yang hadir, tetapi juga Yun He, memandang tatapan Duan Lingtian, penuh iri. Dalam satu hari, bunuh 3 kaisar tingkat tinggi berturut-turut dan dapatkan 3 hadiah aturan. Untuk kaisar ilahi yang lebih rendah, tidak diragukan lagi itu adalah keuntungan yang luar biasa. Terus, setelah menerima hadiah aturan lain, Duan Lingtian duduk kembali pada saat yang sama, matanya tertuju pada Zhu Yingjun, penguasa negara. Semua master istana utama mengikuti pandangan Duan Lingtian saat ini. Pada saat ini, Zhu Yingjun, penguasa negara yang selalu tenang dan tenang, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Awalnya hanya 3 pertandingan yang dijadwalkan, tapi saya tidak menyangka bahwa kedua pertandingan akan dimenangkan oleh Master Istana Duan. Tambahkan satu sama lain. Dalam game ini, Tuan Istana Duan dan Tuan Istana Fang, yang pernah memanen, tidak lagi mengambil token untuk bersaing. Biarkan Tuan Istana yang tersisa bersaing. Ketika Zhu Yingjun mengatakan ini, dia melihat Tuan Istana Fang Xiongwei dari rumah Yunting dan tersenyum meminta maaf. Sementara yang terakhir hanya tersenyum dan mengangguk, seolah tidak peduli sama sekali. Adapun Duan Lingtian, Zhu Yingjun tidak tenang. Lelucon apa? Saya telah diberi penghargaan dengan aturan 3 kaisar dewa atas, dan masih membutuhkan penghiburan. Pada saat ini,
Duan Lingtian, meskipun dia merasa kasihan, meskipun dia merasa telah menderita ketidakadilan, tetapi dia tidak banyak bicara, karena, meskipun dia berbicara, tuan istana lainnya tidak dapat setuju dengannya. Semuanya berharap dia tidak berpartisipasi. Jika tidak, biarkan dia mendapatkan hadiah aturan lain, mereka harus muntah darah. Oleh karena itu, Duan Lingtian menyaksikan keseluruhan proses. Tentu saja, dia juga tidak menganggur, kekuatan ilahi di tubuhnya mengembara secara bergejolak, dan dia mulai menyerap aturan dan penghargaan yang terintegrasi ke dalam tubuhnya, dan dia bisa merasakan bahwa kekuatan ilahi tumbuh dengan cepat setiap saat. Pada saat yang sama, ada dua penguasa istana yang mendapatkan medali giok bergerak, dan kemudian mulai bersaing untuk mendapatkan hadiah aturan yang sesuai dengan Kaisar Dewa yang lebih tinggi. Salah satunya, setelah 1000 langkah, nyaris mengalahkan pihak lain, dan mendapat hadiah aturan. Setelah permainan ini berakhir, Zhu Yingjun, penguasa negara, tidak berniat untuk melanjutkan permainan, tetapi membiarkan para penguasa istana hadir untuk belajar lebih banyak tentang satu sama lain, dan yang terbaik adalah berteman. Saat Anda tiba di Destiny Canyon, berpartisipasi dalam pertempuran untuk kerajaan Tuhan, dan jika kondisi memungkinkan, Anda dapat bekerja sama satu sama lain. Tentu saja Duan Lingtian sendiri tahu bahwa yang disebut kerjasama itu didasarkan pada kebutuhan semua pihak. Jika satu orang sudah pasti makan sendiri, dia tidak akan bekerja sama dengan orang lain. Bahkan jika Anda bekerja sama dengan orang lain, jika kekuatan Anda tidak sebaik yang lain, Anda harus berhati-hati saat menyeberangi sungai dan meruntuhkan jembatan. Secara keseluruhan, dalam pandangan Duan Lingtian, yang disebut kerjasama hanyalah itu. Dengan berlalunya waktu, perjamuan Raja Istana ini secara bertahap berakhir. Istana Master Duan, tapi saya tidak tahu apakah nyaman bagi Anda untuk menjelaskan asal-usulnya. Mantan kepala istana dari rumah Lang Raksasa, Sun Yiyu, yang telah dikalahkan oleh Duan Lingtian, memandang Duan Lingtian dan bertanya. Saat dia bertanya, mata semua orang juga tertuju pada tubuh Duan Lingtian tepat waktu. Mereka juga sangat penasaran dengan hal ini. Dari mana datangnya orang-orang yang bisa memiliki kekuatan tempur yang menakjubkan ketika menjadi Kaisar Dewa berikutnya? Ketika dia memasuki alam Kaisar Dewa Tengah, di bawah para dewa, adakah yang bisa menjadi lawannya? Sulit bagi semua orang untuk membayangkan. Mungkin yang satu ini, di alam Kaisar Ilahi atas, dapat melintasi alam besar dan membunuh Kaisar Ilahi biasa yang lebih rendah. Saya berasal dari kerajaan Dewa Zhengming. Duan Lingtian memandang Sun Yiyu dengan acuh tak acuh, dan berkata, hanya saja aku tidak pernah bergabung dengan dunia ini di masa lalu. Untuk jawabanku, apakah Tuan Istana Sun puas? Mata Duan Lingtian tenang, dengan sedikit kedinginan. Dia secara alami dapat melihat bahwa Master Istana dari Istana Elang Agung, yang sebelumnya dikalahkan di tangannya sendiri, merasa tidak nyaman, dan sekarang dia ingin membuat masalah dengannya. Istana Master Duan, aku tidak bermaksud menargetkanmu. Sun Yiyu tersenyum tipis, seolah-olah dia bisa melihat pikiran Duan Lingtian. Dia berkata dengan lantang, alasan kenapa aku menanyakan ini hanya untuk memastikan asal-usul Tuan Istana Duan. Karena Istana Guru Duan mengatakan itu berasal dari kerajaan Zhengming kita, tentu saja saya tidak ragu lagi. Istana Master Duan, saya percaya itu. Istana Master Duan, mohon maafkan saya juga. Alasan mengapa saya menanyakan ini adalah karena saya khawatir kerajaan lain akan menemukan seseorang untuk disamarkan, dan kami akan memperbaiki kerajaan Tuhan, sehingga menimbulkan masalah bagi kami dalam pertempuran untuk kerajaan Tuhan di ngarai takdir. Ini tidak biasa dalam sejarah masa lalu kerajaan Tuhan di Destiny Canyon. Meskipun Sun Yiyu sepertinya sedang menjelaskan kepada Duan Lingtian, orang normal bisa mendengarnya, dia ragu Duan Lingtian juga tipe ini. Pada saat ini, Duan Lingtian tidak mengatakan apa-apa lagi, dan berkata dengan senyum tipis, Tuan Istana Sun sangat khawatir, Anda dan saya bertemu di dalamnya, dan Anda tidak bekerja sama. Jangan, Istana Master Sun kau dijual olehku. Berbicara tentang nanti, Duan Lingtian tersenyum lebih cemerlang. Baiklah, pada saat ini, Zhu Yingjun, penguasa negeri, tidak tahan lagi, mari kita hentikan. Istana Master Sun, jangan bicara omong kosong tentang hal-hal tanpa bukti. Lebih jauh lagi, bahkan jika kerajaan Tuhan lain benar-benar ingin mengirim orang untuk membuat masalah, mereka tidak akan mengirim orang yang mempesona seperti Master Istana Duan. Apakah mereka tidak khawatir bakat seperti itu akan jatuh ke dalam kerajaan Zhengming kita? Dalam sejarah masa lalu,
Meskipun ada kasus serupa, orang-orang yang dikirim pada dasarnya adalah kaisar dewa tingkat tinggi dengan kekuatan tersembunyi. Bagaimana bisa ada orang serendah itu seperti kepala istana Duan? Begitu Zhu Yingjun berbicara, topik ini tiba-tiba berakhir. Dan Sun Yiyu, juga atas permintaan Zhu Yingjun, meminta maaf kepada Duan Lingtian. Meskipun terlihat seperti permintaan maaf yang tulus di permukaan, tidak sulit untuk melihat dari matanya bahwa dia tidak memiliki ketulusan sama sekali, dan bahkan sedikit sombong. Sun Yiyu ini, wajah Duan Lingtian masih tersenyum, tetapi jauh di matanya, niat membunuh itu cepat berlalu. Sun Yiyu ini, dia berada di ngarai surga, jika dia tidak menemukannya. Jika dia melakukannya, dia tidak akan menahan tangannya, dan akan mengubah lawan menjadi hadiah reguler untuk membantunya meningkatkan kekuatannya. Palace Master Banquet, ini akhirnya. Untuk periode waktu berikutnya, semua orang bersiap. Jika kamu dapat lebih meningkatkan kekuatanmu, kamu dapat meningkatkannya sedikit. Jika kamu membutuhkan bantuan, kamu juga dapat berbicara dengan Wakil Komandan Yun. Keluarga kerajaan untuk sementara dapat meminjamkan beberapa sumber daya kepada pemilik istana. Tuan Zhu Yingjun berbicara dengan keras, yang juga berarti makan malam tuan rumah istana ini ada di sini. Namun, menurut apa yang dia katakan, jika kepala dari berbagai istana menginginkan sumber daya, mereka perlu meminjam dari keluarga kerajaan. Pada saat ini, Duan Lingtian tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Bagaimanapun, dia mewarisi kebaikan tuan negeri ini. Di masa depan, ketika kita tiba di Destiny Canyon dan berpartisipasi dalam pertempuran untuk kerajaan Tuhan, para penguasa istana kerajaan Zhengming, kecuali Sun Yiyu, tidak akan menargetkan mereka selama mereka tidak menargetkan diri mereka sendiri. Bahkan jika lawannya lebih rendah dari dirinya sendiri, dia tidak mengambil inisiatif. Itu bukan Duan Lingtian Piao, tetapi meskipun penguasa istana utama kerajaan Dewa Zhengming memiliki kekuatan yang lebih baik daripada keberadaannya saat ini, mereka juga memiliki kekuatan yang sebanding dengan keberadaannya saat ini, tetapi dia masih lebih rendah darinya. Kebanyakan orang lebih rendah darinya. Jika tidak, dalam dua pertempuran sebelumnya untuk mendapatkan hadiah dari aturan Kaisar Dewa Atas, tidak akan ada situasi di mana satu orang dikalahkan olehnya dan yang lainnya secara sukarela menyerah. Setelah perjamuan Tuan Istana, Duan Lingtian dan para penguasa istana dari berbagai istana sekali lagi dikirim kembali ke kompleks oleh Yun He, wakil komandan penjaga. Setelah Tuan Istana lainnya kembali, Yun He mengikuti Duan Lingtian dan jatuh ke kediamannya. Saudara Duan, kamu terlalu terkenal hari ini. Setelah Yun He mengikutinya, dia tersenyum pahit dan berkata, meskipun sebagian besar Tuan Istana telah menunjukkan kebaikan, itu mungkin tidak benar ketika saat kritis tercapai. Setiap orang memiliki keegoisan dan kecemburuan. Kali ini, Anda sendiri telah menelan aturan dan hadiah dari 3 kaisar dewa atas. Tidak akan ada minoritas orang yang memiliki ide. Dewa ngarai bertempur di depan, kecuali jika Anda yakin tidak akan takut orang lain menyeberangi sungai dan merusak jembatan, jika tidak cobalah untuk tidak berjalan bersama mereka. Yun He mengingatkan. Dihadapkan dengan pengingat Yun He, Duan Lingtian secara alami berterima kasih padanya lagi dan lagi. Bagaimanapun, pihak lain juga baik, terima kasih atas pengingatnya, Saudara Yun He, saya akan memperhatikannya. Setelah Yun He pergi, Duan Lingtian kembali ke kamar dan mulai mencerna 3 aturan hadiah yang dia terima hari ini. Dengan hadiah aturan yang diterima hari ini, mulai dari konsolidasi basis kultivasi Kaisar Ilahi yang lebih rendah, jalan menuju Kaisar Ilahi Tengah harus bisa dilalui lebih dari setengah. Sebelum Duan Lingtian menutup matanya untuk berlatih, jauh di dalam matanya, kegembiraan itu sulit untuk disembunyikan. Pada saat yang sama, banyak orang mendesah di banyak kerajaan dewa di benua Tianan. Kekuatannya masih jauh lebih buruk. Tidak ada cara untuk mendapatkan tempat untuk pergi ke Destiny Canyon dan berpartisipasi dalam pertempuran untuk kerajaan Tuhan. Hampir setahun telah berlalu, tetapi tahun ini, sedikit keuntungan yang telah dicapai. Masih ada 2 tahun lagi, dan itu akan dikirim. Meskipun tempat uji coba para dewa ini memiliki lingkungan persaingan yang unik, aturan dan hadiahnya langsung ditambahkan, tapi ada juga bahaya besar. Terakhir kali, aku hampir terbunuh. Di tempat ini, yang lain menjadi mangsa di mataku, dan aku juga mangsa di mata orang lain. Aku berharap 2 tahun ke depan akan segera berlalu, kalau tidak aku benar-benar khawatir akan tinggal di sini selamanya. Tempat pengadilan Tuhan sebenarnya tidak hanya di benua Tianan,
tapi juga di benua utara. Di Akademi Wanfa, ketika Duan Lingtian dan sekelompok Tianjiao muda masuk, setengah dari mereka tiba di benua selatan, dan setengah lagi tiba di benua utara. Kakak keempat Duan Lingtian, Lang Chunyuan, datang ke bagian selatan benua bersamanya. Namun, Tianjiao Tuobaxiu dari Nexiang Fengge telah tiba di benua utara. Di benua utara, kerajaan Tuhan itu seperti awan, dan itu mirip dengan benua selatan surga. Ada juga pertempuran untuk kerajaan Tuhan yang akan dimulai di sini, tetapi tempat di mana pertempuran untuk kerajaan Tuhan akan diadakan bukanlah ngarai takdir, tetapi tempat yang disebut abis terlarang tempat. Tentu saja, sebagian besar Tianjiao muda yang datang ke sini dari 10.000 sekolah Fa tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran demi kerajaan Tuhan untuk mendobrak jurang. Namun, ada pengecualian. Misalnya, beberapa kaisar dewa tingkat menengah yang kekuatannya dapat dibandingkan dengan kaisar ilahi tingkat atas biasa berhasil mendapat kesempatan untuk memasuki jurang terlarang. Ada juga beberapa yang awalnya adalah kaisar dewa peringkat menengah. Setelah mereka datang ke tempat pengadilan para dewa, mereka dibaptis dengan berbagai aturan dan berhasil memasuki perjalanan kaisar dewa atas. Misalnya, Zhang Tianjiao, dari Nisang Fengge adalah tempat untuk memasuki pengadilan para dewa kali ini, dan sejumlah kecil terobosan ke tanah Tianjiao Suangan kaisar dewa atas. Dia sudah dekat dengan alam kaisar dewa atas, dan kali ini dia menerobos tren. Tentu saja, pertempuran untuk kerajaan Tuhan di abis terlarang di benua utara, dan pertempuran untuk kerajaan Tuhan di Destiny Canyon di benua Tianan benar-benar terpisah dan tidak ada hubungannya. Jika Anda benar-benar ingin berbicara tentang koneksi, itu semua dibuat oleh Dewa Pencipta dunia ini. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, itu adalah hari untuk berangkat ke Destiny Canyon. Duan Lingtian, bersama dengan pemilik istana kerajaan Dewa Zhengming, dan Zhu Yingjun, pemimpin kerajaan Dewa Zhengming, meninggalkan kerajaan Dewa Zhengming dan pergi ke ngarai takdir. Itu juga pesawat ruang angkasa kelas Dewa. Pesawat ruang angkasa kelas Divine, sebagian besar batasnya hanya kecepatan dewa-dewa yang lebih rendah, dan biasanya mereka pada dasarnya tidak secepat kecepatan dewa, seperti kecepatan dewa atas. Karena, kecepatan alam tingkat dewa yang lebih rendah menghabiskan terlalu banyak pesawat ruang angkasa tingkat dewa. Tidak ada bedanya dengan membakar uang. Seperti sekarang, Duan Lingtian dan yang lainnya berangkat bersama Tuan Zhu Yingjun ke ngarai takdir, meskipun mereka mengendarai pesawat ruang angkasa kelas dewa, kecepatan mereka hanya kecepatan kaisar dewa atas. Namun, pesawat ruang angkasa ini, bagaimanapun, adalah pesawat ruang angkasa tingkat dewa, jauh lebih besar dari pesawat ruang angkasa tingkat kaisar dewa, dan ruang di dalamnya jauh lebih luas, dan setiap orang seperti Duan Lingtian memiliki kamar sendiri. Pada saat ini, Duan Lingtian sedang berkultivasi di dalam kamarnya sendiri, dan dia juga dapat melihat situasi di luar melalui bayangan cermin dari formasi tersebut. Dengan visi Duan Lingtian saat ini, tidaklah sulit untuk melihat situasi di luar. Gunung dan sungai, gunung tinggi, dataran dan perbukitan, semuanya terlihat. Namun, Duan Lingtian hanya melirik dengan santai, sebelum menutup matanya dan berlatih. Selama periode waktu ini, setelah mencerna aturan dan hadiah yang diterima di perjamuan Istana Guru, ditambah menyempurnakan beberapa pil dewa untuk membantu dalam kultivasi, Duan Lingtian semakin dekat dan lebih dekat ke alam Kaisar Dewa Tengah. Jika kita mengatakan itu sebelum jamuan makan, Tuan Istana telah berjalan kurang dari setengah jalan. Jadi, kini tinggal sebagian kecil jalan yang tersisa. Setelah perjalanan ini, ada kesempatan lain, dan tidak sulit untuk masuk ke alam Kaisar Dewa Tengah. Kali ini aku akan memasuki ranah Kaisar Dewa Tengah dalam pertempuran untuk kerajaan Tuhan di Destiny Canyon. Dalam hal ini, Duan Lingtian yakin. Adapun alam Kaisar Dewa Atas, saya tidak memikirkannya, tidak berani memikirkannya. Saya hanya bisa berbicara tentang pengunduran diri, dan bahkan jika saya berpikir tentang pengunduran diri, itu tidak mungkin di hati saya. Perjalanan ke Destiny Canyon ini, tidak buruk untuk dapat melangkah ke alam Kaisar Dewa Tengah, dan bahkan sepenuhnya mengkonsolidasikan basis kultivasi seseorang. Setelah mencerna aturan dan hadiah itu beberapa waktu lalu, saya tidak hanya meningkatkan basis kultivasi. Saya, tetapi juga meningkatkan makna mendalam dari aturan tersebut. Ganjaran aturan tidak hanya mencakup ganjaran untuk meningkatkan kekuatan ilahi, tetapi juga ganjaran untuk perbaikan hukum, tetapi hukum mana yang harus diperbaiki bergantung sepenuhnya pada keberuntungan.
Dan aturan hadiah itu juga diintegrasikan ke dalam aturan yang Seon kuasai, dan diubah oleh metode unik Seon. Beberapa sangat membantu hukum, beberapa tidak berguna, karena ada beberapa hal yang mungkin sudah Anda ketahui, dan jika yang terkuat memberikannya, itu akan sia-sia. Dan jika itu untuk memberi Anda wawasan yang tidak Anda pahami sebelumnya, itu pasti akan meningkat lebih atau kurang. Duan Lingtian tidak tahu, ketika dia mengikuti Zhu Yingjun, penguasa kerajaan Dewa Zhengming, meninggalkan kerajaan Dewa Zhengming dan menuju ke lembah surga. Di arah lain, kakak perempuan keempatnya, Lang Chunyuan, juga mengikuti kerajaan dewa lainnya, penguasa kerajaan Dewa Yuhong, dalam perjalanan ke ngarai takdir. Apalagi, mereka baru saja berangkat. Gadis kecil ini, apakah Tuan Negeri membawanya ke Destiny Canyon bersamanya? Banyak orang yang sedikit bingung ketika mereka melihat penampilan Lang Chunyuan gadis kecil seperti ini, betapa tidak mencolok penampilannya, sama sekali tidak seperti seorang kaisar dewa, apalagi seorang kaisar dewa atas. Namun, jika Anda merasa seperti ini, kebanyakan orang masih memegang mentalitas, tidak ada apa-apa untuk bergantung pada diri sendiri, dan mereka tidak terlalu sibuk. Tentu saja, masih ada beberapa orang yang mau tidak mau melangkah untuk melihat Wolf Chunyuan. Gadis kecil, kamu juga pergi ke Destiny Canyon. Gadis kecil, dari mana asalmu? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Gadis kecil, Pada saat ini, penguasa kerajaan Pelangi Jade telah meninggalkan aula yang luas di pesawat luar angkasa dan kembali ke kamar unik dan eksklusifnya di pesawat luar angkasa. Namun, tidak lama setelah dia masuk, dia menerima laporan, Yang Mulia, ada beberapa pemilik istana, sepertinya sangat tertarik pada Nona Wolf. Tertarik. Setelah mendengar ini, penguasa kerajaan Dewa Yuhong tersenyum tipis. Aku tahu apa yang mereka pikirkan. Saya harap mereka tidak saling memprovokasi. Jika tidak, mereka akan menderita. Mendengar apa yang dikatakan penguasa kerajaan Dewa Yuhong, orang yang melapor menarik napas. Yang Mulia, Nona Serigala itu benar-benar kuat. Apakah itu benar-benar sebanding dengan dewa biasa yang lebih rendah? Jika orang-orang yang tidak memiliki penglihatan memprovokasi satu sama lain, Anda secara alami akan tahu. Kata Tuan Kerajaan Dewa Yuhong. Tidak akan terjadi apa-apa, kan? Orang itu bertanya lagi. Tidak akan. Penguasa Kerajaan Dewa Yuhong berkata dengan enteng, sebelum saya datang, saya katakan padanya bahwa jika seseorang memprovokasi dia, Anda dapat mengambil tindakan, tetapi Anda tidak dapat membunuh. Yang Mulia, tolong jaga aku. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan dewa, tidak ada dari kita yang bisa mengendalikannya. Pengunjung itu menghela nafas sebelum pergi. Pada saat yang sama, di aula pesawat luar angkasa, menghadapi beberapa orang paruh baya dan orang tua yang berinisiatif untuk maju dan mendekati mereka, Lang Chunyuan hanya memandang mereka dengan ringan. Siapa gadis kecil itu? Gadis kecil, kamu bisa panggil apa? Ketika suara itu jatuh, pada saat beberapa orang mengerutkan kening, Lang Chunyuan tiba-tiba melakukan kekerasan, divine power yang menakutkan pecah, dan pengalaman kehancuran yang mengerikan berkecamuk, sehingga formasi pelindung di pesawat luar angkasa semuanya bersemangat, dan pesawat ruang angkasa itu terguncang. Riak air berputar-putar. Kemudian, Lang Chunyuan melihat sekilas, dan telapak tangan dengan kekuatan. Penghancur yang sangat mengerikan jatuh ke tangan beberapa orang. Dan beberapa orang, setelah perubahan warna singkat, juga buru-buru menembak, dan bahkan mengorbankan seluruh artefak kelas atas jiwa mereka. Namun, meski begitu, dia ditekan oleh gadis dengan telapak tangannya, dan wajahnya malu, dan semua serangan yang baru saja dimulai dihancurkan. Jika bukan karena kekuatan tiba-tiba, beberapa orang akan terluka parah. Yang Mulia, merasakan kekuatan yang tiba-tiba itu, tidak hanya beberapa penguasa istana kerajaan Dewa Pelangi Giok yang tertekan yang menunjukkan kegembiraan, tetapi juga sekelompok penguasa istana yang baru saja akan pergi dan kembali ke ruangan dan tertarik dengan langkah Lang Chunyuan. Mereka juga terpana, naik, tanpa diduga, penguasa kerajaan Dewa Pelangi Giok secara pribadi akan mengambil tindakan. Bidikan dari waktu ke waktu. Mengandalkan keputusan tuannya, Tuan Kerajaan Pelangi Giok mereka memiliki kekuatan dewa atas, dan melihat tak terkalahkannya kerajaan Dewa Pelangi Giok, bahkan di luar, ia bisa dibandingkan dengan dewa atas. Semua ini hanya terjadi di antara kilatan petir. Cepat menakutkan. Dalam sekejap mata ini, beberapa pemilik istana yang muncul di sini untuk menanyai Lang Chunyuan semuanya ditekan oleh Lang Chunyuan. Jika penguasa kerajaan Yuhong tidak ikut campur,
mereka akan terluka parah dan bahkan mungkin mempengaruhi ngarai takdir dalam waktu dekat. Kerajaan Tuhan sedang berperang. Dengus dingin datang dari penguasa kerajaan Dewa Yuhong, bergema di aula pesawat luar angkasa, dasar bodoh. Jika itu adalah orang biasa, aku akan membiarkannya pergi ke ngarai takdir untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk kerajaan dewa. Jika dia tidak menahan tangannya, kamu akan mati sebelum aku menembaknya. Kekuatannya tidak lebih lemah dari dewa-dewa biasa yang lebih rendah. Saat suara penguasa kerajaan Yuhong jatuh, penonton terdiam. Dan sedikit yang hanya terluka ringan karena campur tangan penguasa kerajaan Yuhong, semuanya adalah gadis yang memandang mereka seperti hantu. Gadis ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan dewa yang lebih rendah. Tuan istana lainnya juga menunjukkan kengerian saat ini, dan pada saat yang sama mereka akhirnya mengerti. Mengapa? Penguasa kerajaan Pelangi Jade mereka tiba-tiba akan memasukkan orang ini ke dalamnya. Ternyata lawan memiliki kekuatan seperti itu. Pada saat ini, mereka mengerti sepenuhnya. Benar-benar membosankan, bahkan jika kamu tidak ikut campur, aku tidak punya rencana untuk membunuh mereka. Lang Chunyuan sedikit mengernyit, dan berkata sedikit tidak senang, apa kamu tidak percaya apa yang aku katakan sebelumnya? Tidak ada niat seperti itu. Penguasa kerajaan Dewa Yuhong juga sepertinya menyadari bahwa dia sedikit salah, dan tersenyum canggung, aku menembak, tapi aku takut mereka akan terluka parah, yang akan mempengaruhi kinerja mereka di kerajaan Tuhan. Aku berharap bisa memaafkanku. Kesopanan pemilik negaranya sendiri secara alami mengejutkan semua pemilik istana yang hadir, tetapi mereka merasa lega ketika memikirkan kekuatan gadis itu. Gadis, miliki modal ini. Gadis itu mendengus dingin, dan melirik ke arah tuan istana yang telah ditekan olehnya dengan jijik. Meski perkataan gadis itu membuat beberapa orang marah, tidak ada yang membantahnya, bahkan ia berani marah di dalam hatinya, tidak berani menunjukkannya ke permukaan. Hari ini, ada penguasa negara, dan gadis itu tidak membunuh mereka. Mungkinkah setelahnya, setelah peperangan untuk kerajaan Allah selesai, mereka akan kembali ke tanah yang mereka kendalikan pada saat itu, bahkan jika Tuhan ingin melindungi mereka, mereka tidak dapat melindungi mereka.